Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun anda berada. Balik lagi bersama saya di channel Mutemed. Masih dalam suasana stay at home. Oke, lanjut saja ke ini proyeksi ortogonal suatu vektor. Tadi ada animasi yang seperti ini. Proyeksi itu ya begini nih, kira kurang lebih nih. Proyeksi itu kayak begini nih. Proyeksi itu ya kalau gampangnya mah bahasa kitanya mah kali bayangan gitu. Proyeksi itu adalah bayangan. Bayangan itu ada kalau ada cahaya. Kalau nggak ada cahaya nggak ada bayangan. Tentu ada benda yang kena cahayanya juga, pasti ada bayangan. Nah, kita akan mempelajari tentang itu. Tapi ini dalam konteks vektor gitu ya, dalam konteks vektor. Oke, kita lanjut saja. Apa aja yang akan kita pelajari hari ini? Oke, ini adalah poin-poinnya yang kita pelajari. Yang pertama adalah proyeksi skalar ortogonal. Yang kedua adalah vektor proyeksi. Maksudnya proyeksi skalar ortogonal itu yang panjangnya ya, nanti panjang proyeksi ortogonal sama vektor proyeksi, vektor posisinya gitu ya. Oke, kita lanjut biar lebih paham lagi. Akan ada ya, ini ada sebuah gambaran ya. Ada sebuah gambaran ada jam 12. Oke, ini adalah sebuah gambaran. Misalkan ada sebuah benda. Ini bendanya adalah sebuah meriam ya, ada di tengah lapangan. Misalkan pada waktu jam 12 siang, tentunya arah matahari akan ada di paling atas gitu ya, arah mataharinya. Lalu matahari menyinari benda ini ya, meriam ini. Maka meriam ini pasti akan mempunyai bayangan seperti ini. Ini adalah bayangan dari meriam ini ya, kurang lebih seperti ini. Ingat ya, ini teman-teman, ini jam 12 siang, jangan anggap ini matahari yang sebelah sana gitu ya. Ini ceritanya jam 12 siang, jam 12 benar-benar di atas ubun-ubun kepala. Lalu dia menyinari benda ini, meriam, pasti dia punya bayangan seperti ini. Nah, bayangannya itu adalah tegak lurus. Kalau untuk ujungnya ini ya teman-teman ya, pasti bayangannya lebih kecil dari bendanya ini ya, panjangnya gitu, dan pasti akan tegak lurus. Kalau kita anggap ini baru jam 12 siang gitu, tegak lurus. Ujung dari ini dengan ujung yang ada di bendanya ini pasti tegak lurus gitu ya. Nah, karena kita akan belajar tentang vektor, ada kaitannya dengan vektor, jadi kita anggap aja ini alasnya ini adalah ada vektor OB, ada vektor OA. Nah, yang akan kita hitung adalah vektor OC. Kita hitung adalah vektor OC, teman-teman ya. Yang akan kita hitung adalah vektor OC. Vektor OC itu apa yang kita hitung? Panjangnya. Kita hitung adalah panjangnya. Dan juga ya vektor posisinya tentunya ya. Selain panjang ya vektor posisinya akan kita hitung. Jadi oh iya, yang namanya proyeksi itu ini teman-teman ya, ini yang namanya proyeksi itu ini adalah yang hitam ini, yang dari O ke C itu tadi, ini adalah ya proyeksi namanya. Proyeksi dari mana? Proyeksi dari benda ini nih gitu ya, gampangnya bayangan lah gitu kan. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ini ada vektor posisinya A, vektor posisinya C, vektor posisinya B. Lalu bagaimana cara menghitung panjang OC? Cara menghitung panjang OC adalah ini ya. Cara menghitung panjang OC. Oh iya, di antara ini ada sudut theta ya. Cara menghitung panjang OC adalah seperti ini. Kan panjang C sama dengan A kali B per B. Nah, A kali B udah pernah saya berikan materinya, perkalian vektor di video sebelumnya. Untuk
Kalau lupa ya tinggal buka aja lagi A kali B itu gimana. Terus sama panjang AB. Nah, panjang AB juga udah pernah saya kasih di video sebelumnya. Kalau lupa ya tinggal dilihat lagi panjang B-nya itu gimana ya. Nah, untuk menentukan panjang proyeksinya adalah ini rumusnya teman-teman ya. Untuk menentukan panjang proyeksi ini rumusnya nih. Ini rumusnya. Ingat, panjang proyeksi rumusnya ini. Dan untuk menentukan vektor proyeksinya, vektor posisinya, berarti C-nya ini, posisi si C ini adalah ini. A kali B per panjang B kuadrat dikali B. Kayak gitu teman-teman ya. Kalau ini untuk menentukan panjang vektor proyeksi, kalau ini untuk menentukan vektor proyeksinya. Sebenarnya kalau sudah menentukan vektor proyeksi, untuk menentukan panjang proyeksinya gampang gitu, tinggal akar dari hasil nanti ini ya, komponen dari C. Tapi kalau mau langsung dari sini juga nggak masalah gitu ya teman-teman ya. Oke, ingat ini panjang vektor proyeksi, yang ini adalah vektor proyeksinya seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Oke, misalkan contoh diberikan vektor A 3i 4j dan K, B 2i plus j dan 2k. Tentukan vektor proyeksi A terhadap B. Oh ya teman-teman, tadi ada ininya ya. Jadi nanti kalau vektor proyeksi A terhadap B dengan vektor proyeksi B terhadap A, nanti ada sedikit perbedaan di rumusnya teman-teman ya. Gini, kalau misalkan ini vektor proyeksi A terhadap B, ini rumusnya A per B kali B. Nah, kalau sebaliknya, misalkan B ke A, maka teman-teman nulisnya jangan begini. Yang membedakan adalah nanti di sini bentuknya adalah kalau misalkan kalau ini kan A ke B misalkan gitu ya, ke B. Nah, kalau bagaimana kalau dari B ke A? Nah, kalau B ke A ya rumusnya sebenarnya sama, beda dikit di bawah. Misalkan E sama dengan, rumusnya adalah berarti A kali B tetap, cuman bawahnya ini jadi panjang A kuadrat kali sininya ya A. Nah, ini kalau B ke A. Kalau A ke B ya ini A ke B. Jadi hanya beda di sini nih. Beda di sini ya teman-teman ya. Ini beda di sini. Itu ya. Oke, vektor proyeksi A ke B kayak gini. Jadi perhatikan dari A terhadap B apa B terhadap A, karena kalau salah ini aja ya, kalian teman-teman salah nempatin ya salah juga makanya gini ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita hapus dulu yang ini. Oke. Nah, di vektor proyeksi ini ada A kali B seperti itu. Yang saya bilang ada A kali B. Nah, bagaimana cara A kali B? Nah, ini ya. Walaupun sudah pernah saya bahas ya, di sini diuraikan lagi ya. A kali B itu berarti vektor A itu 3, 4, 1, vektor B 2, 1, 2. Maka A kali B tinggal ini, 3 kali 2 sama dengan 4 kali 1 sama dengan 1 kali 2 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, ingat ada ini, apa ini? Ditambah. Jadi dalam perkalian itu harus setelah dikalikan lalu ditambahkan teman-teman ya. Berarti 3 kali 2 ditambah 4 kali 1 tambah 1 sama dengan 6 tambah 4 tambah 2 sama dengan 12. Nih 12. Sekarang berarti kita dapat nih atasnya nih 12 nih. Kita dapat atasnya 12, A, B 12. Kalau sekarang kita cari panjang. Nah, rumus panjang adalah gini. Biasanya kita panjang itu gini teman-teman ya. Misalkan ini panjang B adalah sama dengan kan. Lalu ini akar dari bla 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 di sininya, kuadrat, sesuatu kuadrat. Nah, ini juga panjang B juga sebenarnya sama saja kan, panjang B kuadrat sama dengan, nah karena ini nggak pakai akar, misalkan di sini adalah
A kuadrat tambah C kuadrat tambah bla 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 gitu ya. Ini juga tambah, ini juga panjang B, cuman bukan B saja, tapi ini yang diminta adalah karena di sini adalah B kuadrat, ya udah B kuadrat. Jadi nggak usah pakai yang ini teman-teman ya, nggak usah pakai yang ini, langsung aja begini, B kuadrat sama dengan ya, akarnya hilangkan gitu ya, sama dengan 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Ini 2 kuadrat sama dengan 4, 2 kuadrat sama dengan 4, 1 kuadrat sama dengan 4 tambah 4, 8 tambah 1, 9. Oke, panjangnya 9, udah ketahuan nih, berarti ya ada 12 ada 9, berarti ini 12 per 9. Nah sekarang tinggal vektor B. Vektor B yang mana? Yang ini vektor B, ini vektor B ya, ini vektor. Berarti gimana ya, kita masukkan saja, berarti 12 per 9 kali vektor B. Nah vektor B yang ini ya, 2, 1, 2. Sederhanakan 12 bagi 3, 9. Ada yang terbalik ya teman-teman ya. Ini kenapa jadi 3/4? Ini salah teman-teman ya. Ini bukan 3/4 ini. Kenapa terbalik? Ini harusnya adalah 4/3. Terbalik nih teman-teman ya. Aduh, terbalik begini sih. Sederhanakan ini jadi 4/3 teman-teman ya. Jadi nantinya 4/3 kali 2, 4/3 kali 1, 4/3 kali 2. Ini salah ini. Aku jadi 3/4, harusnya 4/3 ya. Nah 4/3 ini 2, 1, 2. Jadi vektor proyeksi A terhadap B adalah, kalikan saja, 4 kali 2 sama dengan 8, 8/3. 4 kali 1 sama dengan 4, 4/3. 4 kali 2 sama dengan 8, 8/3. Nah proyeksi vektor A terhadap B adalah ini. Nanti sampai sini aja udah selesai. Jadi boleh bentuknya seperti ini 8/1-nya, atau boleh juga bentuk teman-teman ngebentuk misalkan bentuk gini aja deh, misalkan bentuknya adalah 4 sini 3, lalu di sininya teman-teman cuma 2, 1, 2, bentuk kayak gini aja boleh. Atau misalkan mau bentuk begini, tergantung nanti mungkin kalau dalam pilihan gandanya ya, karena tidak selalu dalam pilihan ganda tuh bentuknya seperti ini, bisa jadi bentuknya mungkin ya seperti ini bentuknya, misalkan 8/3, terus bawahnya adalah 4/3, terus 9 seterusnya sampai ke bawah. Jadi bentuknya seperti ini gitu ya. Intinya vektor proyeksi A terhadap B adalah seperti ini, 8/3i, 4/3j, dan 8/3k. Lalu bagaimana panjangnya? Nah, panjang proyeksinya adalah nah ini panjang proyeksi C adalah A kali B. Nah seperti yang tadi rumusnya ya, kali B per B. Nah A kali B nya kita dapat 12, berarti B nya doang, kalau B kuadrat 9 maka B nya doang ya 3, berarti 12/3 sama dengan, berarti panjang proyeksinya sama dengan 4 gitu ya. Vektor proyeksinya doang ini, panjang proyeksinya sama dengan 4. Oke ini teman-teman ya. Oke ya, ini salah nih tadi nih, ada aja. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya teman-teman, mudah-mudahan mengerti ya. Untuk contoh ini simpel kok ya. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Misalkan diketahui vektor U. Nah ini bentuknya seperti ini, vektor U dan vektor V sama dengan proyeksi vektor ortogonal U pada V adalah, nah kayak gini teman-teman ya, rumusnya kayak gini. Ini hanya diganti saja, kalau tadi A, B, ini B, ini B. Nah, sekarang karena di sini adalah U, ininya adalah B, ya kita rumusnya ganti saja, sedikit diganti saja ya. Oke, berarti kita yang pertama kita cari perkalian dari U kali P. Kita kalikan sama, kita hasilnya dapat min 10. Lalu kita cari P kuadrat, panjang dari P kuadrat sama dengan, kita hasil dapatnya 5.
udah ketahuan. Maka ini sama dengan ini min 10 per 5 ya, min 10 per 5 sama dengan, dan ini apa namanya, vektor V nya min 2 min 1 0 sama dengan min 2 kali min 2 min 1 0 sama dengan min 2 kali 2 sama dengan 4, min 2 kali min 1 sama dengan 2, dan min 2 kali 0 sama dengan 0. Nah, berarti karena yang tanya adalah vektor proyeksi ya teman-teman ya, vektor proyeksi bukan panjangnya, berarti vektor proyeksi ini 4 2 0, atau boleh juga jadi apa jadinya, 4i tambah 2j tambah, oh udah k nya nggak ada, sorry, 4i tambah 2j. Sekarang kita di sini tidak ada menghitung panjang, tapi kalau mau menghitung panjang ya kita bisa, karena ini UPI berarti min 10. Oh panjangnya juga nggak enak ya, berarti kalaupun panjangnya misalkan panjang proyeksi misalkan, kalau untuk panjangnya berarti sama dengan min 10 per akar 5 gitu ya, karena ini pi kuadrat sama dengan 5, berarti kalau pi nya saja akar 5 berapa sama dengan, nah berarti kita rasionalkan saja, kali akar 5 per akar 5, oh berarti sama dengan min 10 per 5 akar 5, atau berapa teman-teman, berarti min 2 akar 5. Oke, berarti panjang proyeksinya itu adalah min 2 akar 5. Oke teman-teman, mudah-mudahan dimengerti dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe video ini. Mudah-mudahan bisa ada lebih banyak lagi orang yang bisa memanfaatkan, bisa mengerti atau paham materi ini ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Stay di rumah, stay at home, jangan ngumpul dulu, jangan kemana-mana dulu, dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.